Bila 10 tahun sebelumnya Presiden Indonesia itu sangat memerhatikan domestik. Karena bagaimanapun domestik yang aman, baik, membangun itu sangat berpengaruh terhadap hubungan internasional. Tapi Presiden kita kali ini, Prabowo Subianto, itu intermestik. Beliau menganggap penyelesaian masalah dalam negeri itu harus diprioritaskan. Tapi pada saat yang sama Indonesia harus menunjukkan tanggung jawab internasionalnya. Karena kita memiliki amanah konstitusi dan tidak banyak negara di dunia memiliki konstitusi yang futuristik, yang masa depan, di mana turut serta dalam upaya perdamaian dunia. Jadi dalam hal ini Presiden kita berpikir dalam negeri harus beres, tapi juga di luar negeri harus diyakinkan beres. Karena bagaimanapun ada interaksi intermestik antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi karena itulah beliau, walaupun keadaan di negara sendiri dalam proses pembangunan, proses perbaikan, proses lebih stabil, beliau bertanggung jawab juga atas terpeliharanya perdamaian dunia, karena ini adalah amanah konstitusi Indonesia. Oke, Pak Reza, dilihat dari urutan menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa, sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah digelar, di mana Presiden Prabowo Subianto juga telah hadir di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dan tadi kemudian sidang umum dimulai dari opening remark oleh Sekjen PBB. Dan kemudian saat ini sedang dilanjutkan dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Presiden Prabowo tiba didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, dan dalam rombongan Presiden juga didampingi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Seskap Teddy Indra Wijaya, dan kemudian Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada malam ini, di mana Presiden Prabowo diagendakan berpidato dengan urutan ketiga usai Presiden Brazil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan untuk kemudian memaknai bagaimana kehadiran Presiden Prabowo dalam menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada malam hari ini, kita akan langsung berbincang dengan pakar hubungan internasional Bapak Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Indonesia. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Pak Reza, apa catatan Anda atau makna yang Anda lihat terkait kehadiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB setelah 10 tahun nih RI absen? Bila 10 tahun sebelumnya Presiden Indonesia itu sangat memerhatikan domestik. Karena bagaimanapun domestik yang aman, baik, membangun itu sangat berpengaruh terhadap hubungan internasional. Tapi Presiden kita kali ini, Prabowo Subianto, itu intermestik. Beliau menganggap penyelesaian masalah dalam negeri itu harus diprioritaskan. Tapi pada saat yang sama Indonesia harus menunjukkan tanggung jawab internasionalnya. Karena kita memiliki amanah konstitusi dan tidak banyak negara di dunia memiliki konstitusi yang futuristik, yang masa depan, di mana turut serta dalam upaya perdamaian dunia. Jadi dalam hal ini Presiden kita berpikir dalam negeri harus beres, tapi juga di luar negeri harus diyakinkan beres. Karena bagaimanapun ada interaksi intermestik antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi karena itulah beliau, walaupun keadaan di negara sendiri dalam proses pembangunan, proses perbaikan, proses lebih stabil, beliau bertanggung jawab juga atas terpeliharanya perdamaian dunia, karena ini adalah amanah konstitusi Indonesia. Oke, Pak Reza, dilihat dari urutan Presiden Indonesia, Presiden Prabowo Subianto ini berbicara, ini ada di urutan ketiga setelah tadi setelah nantinya Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat. Nah, sejauh mana menurut Anda kekuatan diplomasi Indonesia ataupun peran aktif di forum multilateral tertinggi dunia ini? Indonesia kan konon dipilih secara acak ya. Pertama memang Brazil, karena secara tradisional Brazil itu selalu ingin ke depan. Ini dari sejarah PBB itu sendiri. Dan urutan nomor 2 biasanya diberikan kepada tuan rumah, Donald Trump. Dan urutan ketiga biasanya sesama negara di dunia itu saling berpikir siapa yang cocok, siapa yang mampu membantu dunia ke arah kehidupan yang lebih damai, lebih aman, lebih adil ya. Dan mereka tampaknya setuju kepada figur Indonesia. Karena Indonesia ini unik ya dibandingkan negara-negara yang lain. Kita tidak hanya membanggakan kemampuan kita secara luas wilayah, wilayah darat, wilayah laut, kemudian jumlah penduduk, kemudian juga proyeksi dari lembaga-lembaga internasional. Indonesia tahun 2030 mendatang itu dipikirkan, di-assess, diuji, dipikirkan akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia kan. Mungkin nomor 10 besar ya. Tapi kalau dunia melihat
bagaimana perilaku kita dalam hukum internasional, terutama sekali dalam organisasi internasional, entah itu kewilayahan maupun internasional, dunia itu memuji Indonesia. Karena biasanya organisasi internasional ataupun regional yang ada Indonesia di situ, itu perubahannya itu evolusioner. Pelan-pelan tapi jelas. Kalau dunia kan selalu berpikir perubahan itu ada dua cara. Kalau tidak evolusioner, itu revolusioner. Indonesia membawa cara berpikir yang tengah-tengah. Cara berpikir kita adalah accelerated evolution. Jadi evolusi yang dipercepat. Dan untuk itu rumusnya adalah konsensus dan consultation. Ini adalah rumus Indonesia. Ini yang membuat ASEAN itu bisa bertahan sampai sekarang. Dan itu juga yang membuat organisasi di mana kita berada seperti APEC misalnya, Asia Pacific Economic Cooperation, itu tidak berbenturan dengan blok-blok ekonomi yang lain. Juga BRICS di mana Indonesia berada, suasana itu berubah begitu. Kalau sebelumnya dunia berpikir BRICS ini akan bertentangan dengan G7 ataupun Uni Eropa, ternyata enggak gitu. Dengan bersama Indonesia itu istilahnya BRICS itu mendapat rem sedikit gitu ya. Kemudian juga dalam penyelesaian konflik-konflik internasional, kita selalu mengatakan bahwa inti permasalahan dunia itu adalah pertama penggunaan senjata secara berlebihan. Ini Bung Karno sudah nyatakan dalam tanggal 30 September tahun 1960 dalam forum yang sama, beliau mengatakan to build the world anew. Dan pada saat itu dunia memang dalam kondisi antagonistik antara Barat sama Timur. Kemudian sekarang keadaan sudah semakin cair. Yang terjadi adalah pengelompokan negara secara multilateralis ya. Tidak ada lagi negara mengatakan aku yang paling kuat. Terus sudah mulai ada pesaing-pesaing. Misalnya Amerika mungkin merasa diri adik kuasa. Pada saat yang sama Amerika juga melihat Pax Americana itu mulai menurun, GDP dia mulai menurun, kemudian kepemimpinan nasionalnya menurun, kemudian dalam negerinya sedikit keropos kan. Pada saat yang sama Cina juga mulai menaik. Jadi Pax Americana dan Pax Senica sedang berada pada suatu posisi mencari keseimbangan. Dalam proses mencari keseimbangan tersebut, ya otomatis masing-masing pihak saling menahan diri. Karena mereka tidak mau ditafsirkan akan berperilaku antagonistik terhadap mitranya yang lain. Posisi Indonesia adalah sebagai komunikator yang baik. Kita adalah bridge builder yang baik, menghubungkan antar peradaban, menghubungkan antar blok, dan untuk itu sekarang adalah saat yang tepat bagi dunia untuk melihat bahwa figur yang pas untuk dunia ke depan itulah figur sekaliber Pak Prabowo Subianto kan. Beliau kalau kita lihat secara statistik itu memiliki kriteria intelligent quotient, kemudian emotional quotient, kemudian spiritual quotient, leadership quotient, dan juga managerial quotient. Ini yang dunia lihat dari kualifikasi beliau, di mana beliau itu seringkali terlibat dalam banyak pertemuan KTT dan juga pertemuan-pertemuan strategis dengan banyak negara sekaligus. Dunia melihat ternyata dengan adanya Pak Prabowo pada saat berada di Tiananmen beberapa hari silam, itu posisi berdirinya sangat manis itu. Di tengah itu ada Xi Jinping, sebelah kirinya Kim Jong Un, sebelah kanan dari Xi Jinping itu adalah Vladimir Putin, di sebelah kanan Vladimir Putin adalah presiden kita kan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu secara psikologis itu bisa berhubungan dengan banyak kekuatan-kekuatan di dunia secara tidak saling berbenturan. Ini yang dunia lihat, karena itu wajar beliau berada pada posisi nomor 3 hari ini. Kita tunggu statement beliau. Nah, kembali di sidang Majelis Umum PBB ini kan nanti akan tampil di hadapan 193 negara. Kehadiran Presiden di sidang umum PBB ini diharapkan kan memiliki makna yang jauh melampaui dari sekedar pidato, Pak Reza. Ini bisa menjadi sebuah pernyataan politik dan juga sebuah momentum. Nah, bagaimana ini kemudian bisa diefektifkan, dimanfaatkan untuk dapat memperkuat legitimasi, kemitraan yang strategis, dan terutama adalah keuntungan konkret bagi rakyat Indonesia sendiri? Ya, kita harus akui kan bahwa teorinya mengatakan foreign policy begins at home. Tidak mungkin presiden berada di forum sedahsyat ini kalau tidak membawa aspirasi dari dalam negeri kan. Aspirasi dalam negeri itu adalah idealisme Pancasila, idealisme nawacita, kemudian idealisme dari masyarakat Indonesia yang ingin menjadi tumbuh sebagai masyarakat yang berharkat, ekonominya tumbuh, dan kemudian hidup berdampingan dengan negara lain kan. Untuk itu tentunya juga kita harus sadar beliau membawa nama baik Indonesia. Kita semua diwakili oleh beliau. Pada saat yang sama beliau juga membawa pesan-pesan kan. Indonesia adalah negara unggulan di ASEAN. Ada pesan-pesan damai dari ASEAN. Misalnya ASEAN yang terus membangun secara damai, kemudian memiliki ASEAN Charter secara bertahap ya. Dimana kita memikirkan
fungsi bukannya struktur. Baik, Pak Reza, sebelum melanjutkan mengenai makna memperkuat kekuatan konkret bagi rakyat Indonesia, kita lihat ini peristiwa yang sedang terjadi saat ini di sidang Majelis Umum PBB, di mana adalah pidato yang disampaikan oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Ini bagaimana catatan Anda kembali mengenai apa pesan yang akan disampaikan oleh 3 presiden yang akan berurutan untuk menyampaikan pidatonya, Presiden Brazil, Presiden Amerika nanti, kemudian Presiden Prabowo Subianto. Kita ini tidak memiliki informasi awal. Mereka tidak membagikan kepada publik akan bicara apa kan. Saya aja sebagai orang Indonesia pengamat bisa mereka-reka bagaimana tren pidato presiden kita 6 bulan terakhir, apa yang dihadapi Indonesia saat ini, dan bagaimana persetujuan yang beliau capai pada saat berada pada forum-forum internasional kan. Jadi untuk Presiden Silva tentunya beliau akan berpikir kalau ingin aman. Tentunya pidato itu akan mendukung cita-cita PBB. Kemudian mendukung terciptanya penyelesaian atas konflik-konflik global dan regional. Terus juga kalau ingin normal lagi akan berbicara tentang tantangan bersama, yakni Sustainable Development Goals, SDG, yang hendaknya dicapai secara berkelanjutan di negara masing-masing, karena itu adalah indikator pembangunan daripada semua negara di dunia saat ini ya. Dan apalagi yang ingin dicapai biasanya mengkritisi kehidupan ekonomi dunia yang tidak stabil. Jadi juga kan sedang terjadi badai geopolitik seperti itu ya Pak Reza, ada perang Rusia-Ukraina, ketegangan Amerika dan juga China, genosida di Palestina. Apakah kemudian hal-hal seperti ini juga akan menjadi salah satu sorotan mungkin dari Presiden Brazil? Kemungkinan ada, tapi biasanya mereka agak sungkan kalau secara tegas mengatakan siapa pelaku-pelaku dari hal-hal itu. Karena kalau kita berbicara soal krisis, biasanya dunia memiliki perspektif yang berbeda kan. Kalau perspektif NATO, maka Rusia pasti salah. Kalau dari perspektif bukan NATO, tentunya aktor yang disalahkannya lain lagi kan. Dan untuk itu kan Indonesia pernah mencoba kan membuka ruang dialog saat Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Jerman, kemudian dari situ ke Ukraina dan ke Rusia kan. Beliau diterima dengan sangat bersahabat oleh kepala negara di Jerman, Rusia dan juga Ukraina kan. Memang mau nggak mau sih seorang presiden itu akan membawa mandat dari negaranya, dari parpolnya, dari Kementerian Luar Negerinya, karena beliau akan memimpin delegasi. Karena jangan sampai nanti statement dibuat oleh seorang presiden tidak dimengerti oleh Menteri Luar Negerinya ataupun pejabat tinggi yang merupakan bagian dari delegasi tersebut. Dan tentunya nanti dialognya itu akan makro, pidatonya itu akan makro, akan sangat hati-hati sekali dengan bahasa diplomatik tingkat tinggi yang awam itu sulit mengerti, tapi para pemikir-pemikir dunia itu sadar apa yang itu dimaksud. Tapi intinya juga adalah menghendaki penyelesaian konflik secara damai. Kemudian masing-masing negara itu menahan diri, biasanya pesannya begitu. Apalagi kalau di Brazil kan suasananya adalah suasana Amazon ya, yang menjadi paru-paru dunia kan. Berarti dia akan berpikir kelestarian bumi hendaknya dilanjutkan. Kemudian Brazil akan menyatakan dirinya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional di bidang lingkungan hidup, misalnya Treaty of Rio, Treaty of Osaka, dan juga treaty yang lain, misalnya treaty tentang keragaman hayati. Dan ini kemungkinan besar akan disampaikan oleh wakil dari Brazil. Setelah Brazil nanti ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemudian ini pidatonya akan menjadi sorotan karena kebijakan luar negerinya yang America First seperti itu, yang menimbulkan kemudian banyak pertanyaan. Nah, menurut Anda sendiri, apakah Amerika masih siap memainkan peran kepemimpinannya dalam urusan global? Seperti biasa, Donald Trump adalah orang yang sangat percaya diri. Kemudian dia cenderung hanya mendengar advice dari lingkaran satu dia. Kemudian seringkali beliau ini memaksakan kesetiaan dari pejabat-pejabatnya. Setia pada Donald Trump dulu loh, bukan hanya setia pada lembaga di mana mereka berada. Misalnya kita lihat beberapa tahun silam banyak duta besar yang bertugas di seluruh dunia itu dipanggil pulang. Mereka harus menyatakan kesetiaan pada Donald Trump. Dan terus terang ekonomi dia sedang repot sekarang, apalagi Amerika Serikat banyak memulangkan penduduk tenaga kerja yang status imigrasinya dipertanyakan. Ini sudah mulai berdampak pada industri perhotelan, industri konstruksi, industri transportasi, dan juga industri otomobil di Amerika Serikat. Dia punya masalah dengan tenaga kerja dari China,
punya masalah dengan tenaga kerja dari Korea Selatan baru-baru ini. Dan untuk Amerika Serikat nampaknya dia selalu menolak menjadi nomor 2. Amerika Serikat harus selalu nomor 1. Dan untuk itu cara berpikirnya memang beda dengan negara-negara lainnya. Kepemimpinan itu harus dibuktikan dan kekuatan militer. Dan tidak mustahil pada pidato ini Trump akan nunjuk hidung negara-negara mana yang benar-benar mengganggu ketahanan ekonomi Amerika Serikat dan mana negara-negara yang sering mempermainkan hukum internasional untuk memojokkan Amerika Serikat. Dan tidak mustahil Trump akan berbicara dengan bahasa yang kurang diplomatis, tapi cocok dengan style dia. Memang itu adalah keunggulan dia. Itu adalah tipe idiosinkratik dari seorang Donald Trump. Tapi saat ini memang masih Presiden Brazil Lula da Silva yang sedang berpidato. Nantinya juga kita akan mendengarkan bersama bagaimana pidato dari Presiden Prabowo seperti itu. Nah, berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo, menurut Anda sendiri bagaimana ini kemudian akan berdampak pada ketegasan komitmen Indonesia menyuarakan perdamaian dan terutama solusi 2 negara bagi Palestina? Saya pikir ini akan menjadi salah satu tema yang akan dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dan kemudian kita akan melihat nanti gaya bicara beliau dengan retorika yang sangat meyakinkan. Kemudian beliau tidak membaca, tapi barangkali akan melihat kata kunci, dan dari satu kata kunci akan muncul derasnya informasi yang beliau sampaikan. Dan saya juga akan perhatikan beliau akan menggunakan banyak bahasa sekaligus. Bahasa kosakata Arab akan muncul, kosakata Inggris muncul, kosakata Perancis muncul, kosakata Arab muncul, karena ini adalah bahasa-bahasa PBB. Dan tidak mustahil pada saat beliau nanti bicara akan menyatakan kedekatan beliau dengan pemimpin-pemimpin dunia seperti Donald Trump dan juga Vladimir Putin. Akan muncul kosakata Rusia di situ. Kemudian pada saat ketemu terakhir dengan presiden dari China akan muncul juga kosakata Mandarin di situ. Tapi ini masih rahasia, kita nggak tahu teksnya. Kalau saya sebagai dosen ya harus lihat dulu, tapi saya nggak punya kewenangan itu kan. Bagaimanapun pidato itu akan surprise, dan untuk itu dunia akan menunggu, karena dunia sudah melihat bahwa Presiden Indonesia itu kalau berbicara itu to the point, kemudian berbicara itu dengan ajakan kepada semua negara lewat himbauan yang dimengerti secara psikologis, dan cara perubahan yang Indonesia harapkan itu berjenjang. Jepang menyebutnya itu kaizen, continuous improvement. Kemudian kalau dari sisi apakah itu evolutionary, perubahan evolusioner atau perubahan revolusioner, Indonesia menghendaki perubahan yang accelerated evolution. Jadi kita sudah gambarkan dulu ke depan seperti apa, visi ke depan itu seperti apa, dan kita gambarkan secara modeling matematik, dan kemudian dari situ kita gambarkan secara computing dan bisa dilihat stagesnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oke, baik. Pak Reza, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, Breaking News Metro TV akan segera kembali usai headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat.